Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Martadiana. NIM saya 8622410061. Urutan absen saya nomor 25. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan Bapak Padli, MPD. Jawaban pertama, poin A adalah menurut saya pedagogik adalah bidang yang mempelajari bagaimana membimbing, membantu, dan juga mengembangkan kemampuan peserta didik untuk tumbuh menjadi manusia yang sempurna. Jawaban 1, poin B, arti khusus dan arti luas. Arti khusus ini berpusat pada proses mendidik anak atau peserta didik seperti pembelajaran, pembinaan, dan pembentukan karakter. Sedangkan arti luas yaitu mencakup seluruh proses pendidikan serta sistem pendidikan, lingkungan, budaya, dan nilai sosial yang mempengaruhi perkembangan manusia. Kemudian nomor 1, poin C, mendidik, mengajar, melatih. Definisi mendidik adalah membentuk suatu pribadi dengan sikap dan juga moral. Sedangkan kalau mengajar itu adalah memberikan atau mentransfer sebuah ilmu pengetahuan. Kalau melatih itu mengajarkan si siswa ini untuk keterampilan tertentu dan misalnya di dalam minat dan bakatnya. Kemudian jawaban 1, poin D, pendidikan itu sangat penting di kehidupan manusia karena kita semua manusia itu lahir belum mengerti apa-apa. Jadi kita sesama manusia tentunya membutuhkan satu sama lain karena manusia itu adalah makhluk sosial. Kemudian jawaban 1, poin E, teori pendidikan menurut Johan. Pada tahun 1776 sampai 1841. Menurut Johan ini sebagai bapak ilmu pendidikan modern karena dialah tokoh pertama yang mana merumuskan pendidikan sebagai ilmu yang sistematis, terukur, dan juga berbasis teori psikologi. Nah, menurut si Johan ini, tujuan utama pendidikan adalah pembentukan karakter moral pendidikan. Jadi tidak hanya memberi pengetahuan saja, akan tetapi menuntun peserta didik agar mampu membedakan baik dan juga buruknya serta bertindak berdasarkan nilai dan moral. Sedangkan menurut John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952, siswa itu belajar paling efektif ketika mereka itu melakukan aktivitas yang nyata. Jadi bukan hanya mendengar penjelasan seorang guru, tetapi juga praktik pendidikan. Jadi praktik pendidikan juga harus memberikan pengalaman langsung seperti eksperimen, proyek, pecahan masalah, dan juga diskusi dan kegiatan sosial. Menurut saya, teori pendidikan dan praktik pendidikan itu tidak dapat dipisahkan karena teori itu memberikan dasar dan arah untuk tindakan pendidik. Sedangkan praktik itu membuktikan, menguji, dan juga mengembangkan teori. Pendidikan juga hanya berjalan efektif apabila teori itu diterapkan dalam praktik. Dan praktik itu dilakukan dengan benar. Kemudian jawaban nomor 2, poin A, ada 5 fungsi dan juga tugas pedagogik. Yang pertama adalah deskriptif atau menjelaskan. Jadi pedagogik ini bertugas menjelaskan nih bahwasanya pendidikan itu berlangsung melalui fungsi deskriptif, di mana yang menggambarkan sebuah proses pembelajaran, perkembangan peserta didik, dan juga interaksi antar guru dan siswa di sekolah. Kemudian ada yang kedua itu fungsi preskriptif atau memberi pedoman atau juga merumuskan norma. Jadi pedagogik dalam fungsi preskriptif ini memberikan sebuah pedoman dan aturan yang mana merumuskan tujuan pendidikan, prinsip mengajar, nilai moral, dan juga yang harus ditanamkan serta cara berperilaku seorang guru. Jadi pedagogik itu tidak hanya menjelaskan saja, akan tetapi memberikan aturan dan juga pedoman. Kemudian yang ketiga ada fungsi evaluatif atau bisa disebut dengan menilai dan juga mengkritik. Pada fungsi ini, pedagogik juga bisa menilai apakah suatu praktik pendidikan itu sudah efektif atau tidak. Kemudian poin 4, ada fungsi teoritis yang bisa disebut dengan mengembangkan teori pendidikan. Pedagogik juga bertugas menyusun dan mengembangkan teori-teori pendidikan yang baru. Biasanya teori ini tuh dipakai untuk menjelaskan fenomena pendidikan, memecahkan masalah pendidikan, kemudian mengembangkan kurikulum dan metode mengajar. Jadi pada fungsi teoritis itu memastikan bahwasanya pendidikan itu selalu dan akan terus berkembang.
Kemudian fungsi praktis menerapkan teori dalam pendidikan. Pada fungsi ini membuat pedagogik itu diaplikasikan dalam bentuk strategi dan metode mengajar, bimbingan konseling, pengelolaan kelas, pengembangan karakter siswa. Jadi fungsi ini tuh menegaskan bahwa pedagogik itu bukan hanya teori saja, tetapi juga tindakan yang nyata dalam suatu pembelajaran. Kemudian jawaban nomor 2 poin B, pedagogik sebagai ilmu empiris karena berdasarkan fakta dan pengalaman yang nyata terjadi di lapangan pendidikan, yang mana pedagogik itu melalui hasil observasi, penelitian ilmiah, kemudian studi tentang perilaku siswa, pengalaman guru di kelas melalui pendekatan empiris. Melalui pendekatan empiris, pedagogik itu dapat memahami bagaimana sih proses belajar mengajar itu berlangsung secara nyata, jadi bukan hanya sekadar teori saja. Kemudian pedagogik sebagai ilmu kemanusiaan. Pedagogik juga merupakan ilmu kemanusiaan karena objek kajiannya itu adalah manusia, yang mana memiliki pikiran, perasaan, nilai moral, serta keunikan pribadi. Terus ada pedagogik sebagai ilmu normatif. Jadi termasuk dalam bidang ilmu normatif itu karena mencakup aturan, nilai, dan juga standar yang menentukan metode pendidikan yang ideal. Dalam aspek ini, pedagogik itu menetapkan standar moral yang mana harus diterapkan kepada siswa dan prinsip moral yang harus diterapkan oleh pendidik. Oleh karena itu, elemen normatif itu memberikan fondasi nilai untuk pendidikan yang berfokus pada moralitas dan pada operasional teknis. Kemudian ada pedagogik sebagai ilmu praktis karena semua konsep teori dan juga praktik pendidikan itu harus diterapkan dalam dunia pendidikan. Pedagogik juga merupakan ilmu praktis. Jadi semua bukti bahwa pedagogik itu tidak berhenti pada teori saja, melainkan harus diwujudkan dalam praktik dan bukti yang nyata. Kemudian jawaban nomor 2 poin C adalah pedagogik teoritis. Cabang pendidikan yang disebut pedagogik teoritis itu berfokus pada pembentukan konsep, prinsip, dan juga gagasan tentang bagaimana sih pendidikan itu harus dilakukan. Nah, di dalamnya ini ada teori apa saja? Teori tentang pendidikan, tujuan pendidikan, perkembangan siswa, pendekatan mengajar, nilai moral, dan juga landasan ilmiah yang mana mendasari pendidikan dibahas. Jadi tidak ada hubungan langsung antara pedagogik teoritis dan praktik pembelajaran nyata. Pedagogik praktis itu adalah bagaimana sih teori pendidikan ini diterapkan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi pedagogik praktis itu menekankan bagaimana teori itu digunakan dalam proses mengajar secara konkret. Guru itu menerjemahkan teori itu menjadi strategi mengajar. Jadi cara membimbing siswa, cara melakukan penilaian, mengelola kelas, dan juga membuat lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pedagogik teoritis dan praktis itu tidak bisa dipisahkan di dalam dunia pendidikan karena keduanya itu memiliki keterkaitan yang mana apabila salah satunya tidak ada, maka tidak akan berjalan suatu pendidikan itu secara utuh dan juga efektif. Pendidikan itu di masa yang akan datang pasti akan menjadi kaku dan juga tidak relevan dan mungkin tidak akan mampu menjawab kebutuhan zaman yang akan datang jika hanya melalui teori saja. Kemudian nomor 3 poin A, menurut Hasan Basri, landasan filosofis pendidikan di Indonesia berdasarkan pada Pancasila. Pancasila itu menjadi dasar nilai, arah, dan juga ruh dari seluruh praktik pendidikan nasional. Karena pendidikan Indonesia itu tidak hanya bertujuan mencerdaskan saja, akan tetapi juga membentuk manusia itu sebagai manusia yang berkarakter sesuai nilai yang ada di bangsa Indonesia. Ada 3 makna landasan filosofis pendidikan menurut Hasan Basri. Yang pertama itu Pancasila sebagai dasar nilai atau bisa disebut dengan values foundation, di mana Pancasila itu memberikan nilai-nilai atau moral dan etika yang mana harus menjadi pedoman dalam proses pendidikan. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan menjadi sebuah arah pembentukan karakter siswa. Jadi pendidikan itu harus menghasilkan manusia yang bermoral, humanis, dan juga berperilaku sesuai nilai luhur bangsa. Kemudian ada Pancasila sebagai tujuan pendidikan atau disebut dengan philosophical direction.
Makna ini menunjukkan bahwasanya tujuan pendidikan itu harus sejalan dengan cita-cita Pancasila, yaitu membentuk manusia berketuhanan, berakhlak, cerdas, demokratif, dan juga bertanggung jawab. Artinya apa? Artinya pendidikan itu tidak boleh menyimpang dari visi bangsa Indonesia untuk mencetak generasi yang utuh secara intelektual, sosial, spiritual, dan juga moral. Kemudian ada Pancasila sebagai dasar praktik pendidikan. Bisa juga disebut dengan guiding principles. Landasan ini menegaskan bahwasanya seluruh kegiatan pendidikan itu mulai dari kurikulum, pengajaran, evaluasi hingga hubungan guru dan siswa itu semua harus mencerminkan nilai Pancasila. Kemudian jawaban nomor 3 bagian B, dampak jika tidak ada landasan filosofis dalam pendidikan Indonesia. Nah, jika tidak ada filosofis, maka ada dampak negatif. Yang pertama itu ada jika pendidikan Indonesia itu tidak memiliki landasan filosofis, khususnya Pancasila sebagai dasar negara, maka akan muncul berbagai dampak negatif yang amat sangat serius bagi generasi bangsa. Kemudian pendidikan itu nanti kehilangan arah dan tujuan. Jadi tanpa adanya Pancasila, pendidikan itu tidak bisa memiliki orientasi yang jelas tentang bagaimana manusia itu akan dibentuk seperti apa. Nah, akibatnya proses itu pendidikan itu menjadi kacau dan tidak konsisten. Terus peserta didik itu kehilangan pedoman dan juga moral. Anak-anak itu tidak akan memiliki dasar nilai untuk menentukan mana yang benar dan juga mana yang salah, sehingga generasi yang akan datang mungkin akan mudah terpengaruh oleh perilaku negatif dan radikalisme maupun benturan nilai asing. Kemudian lunturnya persatuan dan identitas bangsa. Tanpa adanya landasan filosofis, pendidikan tidak lagi menanamkan rasa kebangsaan sehingga generasi muda itu kehilangan jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia, dan juga mereka itu mudah terpecah belah oleh perbedaan suku dan agama. Kemudian pendidikan menjadi berorientasi pada pengetahuan saja. Nantinya pendidikan itu hanya mengejar kognitifnya saja tanpa memperdulikan karakter si anak-anaknya. Jadi etika dan budi pekertinya itu kurang. Jadi banyak siswa pintar mungkin namun tidak bermoral. Kemudian meningkatkan konflik sosial di kalangan pelajar. Nah, tanpa nilai filosofis ini yang menjadi pedoman, perbedaan pendapat yang tidak bisa diselesaikan itu dengan baik itu dengan musyawarah itu bahkan akan menjadi kekerasan. Kemudian saya akan menjawab nomor 4 poin A, 5 model belajar di siswa. Pertama ada model belajar visual. Ini melalui penglihatan gambar, diagram, peta konsep, grafik simbol, warna, dan juga media visual lainnya. Mereka itu akan lebih mudah nih memahami informasi yang disajikan dengan secara visual, bukan hanya melalui teori saja. Kemudian ada model belajar auditorial. Dengan cara mendengarkan, mungkin mereka itu cepat untuk memahami pembelajaran seperti diskusi, kemudian penjelasan dari guru ataupun rekaman audio. Sedangkan nomor 3, model pembelajaran kinestik. Belajar melalui gerak itu aktivitas berpengalaman langsung. Jadi mereka itu membutuhkan sentuhan, percobaan praktik, dan juga aktivitas yang melibatkan tubuh. Contohnya itu di pelajaran PJOK ya. Kemudian nomor 4, ada model belajar individual, belajar mandiri. Jadi siswa itu dengan model pembelajaran individual itu mungkin lebih nyaman untuk sendiri dan juga mengatur proses belajarnya itu sendiri. Yang terakhir itu model belajar kelompok. Jadi siswa ini berinteraksi dengan temannya gitu, berdiskusi, bekerja sama, dan juga menyelesaikan tugas secara berkelompok. Kemudian nomor 4 bagian B itu 7 faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Ada motivasi belajar. Karena kekuatan yang mendorong siswa ingin giat belajar itu semakin tinggi motivasinya, maka semakin besar juga usaha yang akan dilakukan dalam memahami pembelajaran. Kemudian lingkungan keluarga yang mendukung. Jadi keluarga itu merupakan tempat belajar pertama. Dukungan orang tua itu sangat penting karena setiap anak itu pasti merasakan yang namanya belajar di rumah. Jadi suasana yang harmonis serta dukungan dari keluarga itu sangat mempengaruhi hasil belajar si anak tersebut. Kemudian ada kesehatan fisik dan mental. Siswa yang secara fisik dan emosionalnya ini lebih baik dapat berkonsentrasi lebih baik juga. Tapi justru sebaliknya ketika anaknya stres ataupun
lagi sakit, itu nanti akan sulit untuk memahami pelajaran. Kemudian kondisi lingkungan sekolah, lingkungan yang nyaman dan aman itu penuh ya dukungan membuat siswa itu lebih siap belajar. Kemudian teman sebayanya, bisa jadi nih seorang teman itu kalau kita berteman dengan seorang yang rajin, nah kita bakal akan dapat motivasinya. Tapi sebaliknya, ketika kita mendapatkan teman yang suka bermain, nah itu malah justru akan mengganggu konsentrasi belajar kita. Kemudian minat dan bakat siswa. Nah, siswa itu memiliki minat terhadap pelajaran tertentu. Mereka tuh akan belajar lebih serius dan cepat memahami materinya kalau pelajarannya yang dia sukai gitu. Terus ada kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar itu mencakup kemampuan awal, kondisi mental, dan juga kesiapan menerima materi baru. Jika siswa itu belum siap, materi pelajaran itu terasa sulit dan hasil belajarnya itu tidak optimal. Kemudian nomor 5 poin A, alat pendidikan dan faktor pendidikan. Alat pendidikan atau educational instruments adalah segala sesuatu yang digunakan pendidik untuk membantu mencapai tujuan pendidik. Alat ini dapat berupa benda, tindakan, maupun aturan yang membantu sebuah proses pembentukan perilaku dan juga kepribadian peserta didik. Contohnya itu reward atau punishment. Reward itu sebagai pujian atau nilai tambahan, bisa dengan sertifikat penghargaan atau pemberian bintang prestasi. Sedangkan kalau punishment itu berupa hukuman, kalau misalnya suruh membaca Asmaul Husna atau dihukum suruh menulis janji atau dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor pendidikan atau educational factors. Proses pendidikan dipengaruhi oleh 3 faktor utama: orang tua sebagai pendidik atau guru atau peserta didik, dan lingkungan pendidik. Contohnya itu keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Kemudian nomor 5 poin B, 5 jenis pendidikan. Yang pertama itu perintah. Perintah itu sebuah instruksi langsung dari pendidik untuk mengarahkan siswanya itu pada tindakan yang benar. Kemudian ada larangan. Larangan itu adalah mencegah tindakan yang dapat merugikan siswa atau orang lain. Kalau ganjaran atau reward itu penghargaan atau pujian. Terus hukuman atau punishment itu diberikan kepada si siswa agar menyadari kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang kelima ada keteladanan. Biasanya guru itu menjadi contoh langsung nih bagi siswanya. Bagaimana gurunya bertindak, biasanya siswanya itu juga mencontoh. Kemudian jawaban nomor 5 bagian C itu manfaat alat pendidikan. Alat pendidikan itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan, baik berupa fisik, tindakan pendidikan, maupun aturan. Yang pertama itu ada membantu guru mencapai tujuan pendidikan. Jadi alat pendidikan ini mempermudah guru dalam menyampaikan pengetahuan. Kemudian menumbuhkan disiplin dan juga tanggung jawab siswa. Alat pendidikan itu seperti aturan, perintah, dan juga larangan itu membantu si siswa itu jadi disiplin gitu, memahami batas perilaku, kemudian membangun tanggung jawab terhadap tugas dan tindakan mereka. Kemudian menumbuhkan motivasi dan juga semangat belajar. Alat ini tuh berupa penghargaan yang bisa meningkatkan motivasi internal maupun eksternal bagi siswa. Kemudian mempermudah penyampaian materi pembelajaran seperti media pembelajaran kayak gambar, video, buku, atau alat peraga. Kemudian membantu pembentukan karakter dan sikap sosial seperti hukuman, pembiasaan, dan kegiatan kelompok. Jadi siswa itu belajar mengenal etika, kerjasama, dan juga sopan santun. Nah, ada dampak ketika tidak ada alat pendidikan. Dampaknya itu belajar itu tidak menjadi tidak berhasil gitu tanpa media alat peraga atau dukungan alat lainnya. Jadi siswa itu akan kesulitan nih memahami pelajarannya karena tidak ada alat bantunya. Terus tidak ada pembentukan tata tertib dan disiplin. Jadi siswa akan bertindak sesuka hati jika tidak ada aturan, tidak ada perintah, dan juga tidak ada larangan. Terus menurunnya motivasi untuk belajar. Jadi siswa itu tidak memiliki motivasi untuk berprestasi dan juga berperilaku baik jika mereka itu tidak memiliki alat atau seperti penghargaan dan pujiannya.
Terus ada nilai-nilai moral dan karakter. Jadi tidak muncul dari dalam siswa, tidak akan belajar tentang etika, sopan santun, kerjasama, dan tanggung jawab jika tidak ada alat pembiasaan, bimbingan, atau penguatan perilaku. Kemudian tujuan pembelajaran itu sulit dicapai ketika guru tidak memiliki alat untuk mendukung mereka, maka proses pendidikan akan menjadi tidak terarah dan juga tidak dapat membentuk kompetensi akademik dan karakteristik si siswanya. Dan pada akhirnya kualitas pendidikan nasional itu akan menurun. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.